Shalom semuanya, kembali saya menyapa Anda semuanya di program Bible Everyday. Mari kita akan pelajari dengan tekun firman Tuhan dari satu pasal ke satu pasal berikutnya, hingga akhirnya satu Alkitab ini tuntas untuk kita baca, tuntas untuk kita gali, dan yang lebih penting kita akan menerapkannya dalam hidup kita sehari-hari. Kita sudah tiba di Sakaria pasal yang ke-6. Ada dua perikop, tapi saya tertarik untuk membahas di perikop yang terakhir, yaitu tentang kerajaan Sang Tunas di Yerusalem. Ini sekaligus menjadi sebuah nubuatan, dan ini sekaligus meneguhkan bahwa pembangunan bait suci yang dimulai dari Tuhan, idenya dari Tuhan, pasti digenapi secara sempurna. Kenapa pembangunan bait suci akhirnya digenapi secara sempurna, benar-benar terwujud, sekalipun banyak tantangan dan perlawanan di sana sini. Kita mau membahas ada 3 hal penting. Yang pertama, kita mau baca ayat yang ke-12. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, inilah orang yang bernama Tunas, ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Menurut beberapa tafsiran, Tunas ini, orang yang bernama Tunas, apalagi di sini Tunas ini menggunakan huruf besar. Ini merupakan sebuah simbol daripada Sang Mesias, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Tuhan sendiri akan mendirikan bait-Nya. Pembangunan bait suci itu berjalan hingga akhirnya terwujud. Karena apa? Karena yang pertama, Tuhan sendiri campur tangan, sebab Dia adalah Sang Tunas di Yerusalem. Ibu, bapak, saudara semuanya, segala sesuatu yang indah, segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang direncanakan Tuhan, kita harus percaya pasti digenapi, karena Tuhan menyertai Sang Tunas di Yerusalem itu yang akan menolong kita, memberikan kekuatan dan kesanggupan kepada kita. Hal yang kedua, kita coba akan baca di dalam ayat yang ke-15. Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan, maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Saudara-saudara, pembangunan bait suci bukanlah pembangunan yang remeh, memakan waktu cukup panjang dengan biaya cukup besar, belum lagi harus berhadapan masalah di sana sini, menghadapi perlawanan di sana sini. Namun hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari sini, kalau itu memang rencana Tuhan, tidak ada rencana Tuhan yang bisa digagalkan dengan apapun. Kita tahu bahwa sumber daya bangsa Yehuda pada waktu itu sangatlah terbatas. Tapi Tuhan bisa gerakkan orang-orang dari jauh untuk datang turut membangun bait suci itu. Sebagaimana Tuhan bisa gerakkan Raja Kores untuk turut mendukung pembangunan bait suci itu, demikian juga Tuhan bisa pakai orang-orang yang bahkan belum di dalam Tuhan, tetapi Tuhan pakai menjadi alatnya, dipakai Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk melayani kita yang punya kesungguhan hati dalam menyelesaikan proyeknya Tuhan. Ibu, bapak, saudara semuanya, mari kita memahami, meyakini akan hal ini. Cara-cara Tuhan itu selalu di luar dari apa yang kita bayangkan. Kadang-kadang kita berpikir hanya orang-orang tertentu saja yang mestinya bisa mengerjakan ini. Kita membatasi dan sekaligus tanpa sadar seringkali kita mengandalkan orang-orang tertentu saja. Tetapi ayat ini menjelaskan kepada kita, orang-orang dari jauh, artinya orang-orang yang mungkin bahkan kita tidak kenal, Tuhan bisa kirimkan untuk turut membangun bait Tuhan, untuk turut mensupport, mendukung proyek Tuhan yang dipercayakan kepada kita semuanya. Poinnya adalah tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Tuhan bisa pakai siapapun, Tuhan bisa pakai apapun juga. Dan hal yang ketiga atau yang terakhir, dan hal ini akan terjadi apabila kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu.
ini merupakan sebuah syarat yang harus kita penuhi. Janji Tuhan itu akan terjadi kalau apa? Kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah. Kita peka untuk mendengar suaranya, rindu untuk mendengarkan tuntunannya, tapi kita juga mau hidup di dalam ketaatan. Tidak hanya sekedar menjadi pendengar, tetapi kita juga menjadi pelaku firman. Ketaatan akan sangat menentukan apakah rancangan Tuhan digenapi atau tidak. Doa saya ketika Tuhan berbicara, lembutkan hatimu, dengarkanlah suaranya, dan berjalanlah di dalam ketaatan. Bahkan sekalipun mungkin sepertinya tidak mungkin, sepertinya sulit, kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Namun ketika kita hidup di dalam ketaatan, Tuhan sendiri berkata, Dia menetapkan langkah-langkah kita. Setiap langkah orang benar ditetapkan oleh Tuhan dari satu langkah ke langkah berikutnya. Bahkan mungkin di depan sana kita tidak tahu, tetapi kalau Tuhan yang menetapkan, akhirnya pasti berbuah kebaikan. Akhirnya kita bisa menyimpulkan rancangan Tuhan digenapi sempurna di dalam hidup kita. Karena itu perhatikan dan dengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati.